Nomor nih, tegangan rata-rata dan efektif dari arus bolak-balik adalah, saya cari dulu V, ditanya tegangan rata-rata dan efektif. Saya cari V efektif dulu. V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Di sini, ini namanya V maksimum. Ya, V maksimumnya adalah 1,5 akar 2 per akar 2. Jadi V efektifnya ini coret dengan ini 15 volt. Ini V efektif. Ya. V efektifnya 1,5 berarti ini salah. Ya. Kemudian V rata-rata rumusnya adalah V rata-rata itu sama dengan 2 V maksimum per Pi. Nah, V rata-rata sama dengan 2 kali V maksimum. V maksimumnya 1,5 akar 2 per Pi. Jadi V rata-ratanya 2 kali 1,5 itu 3 akar 2 per Pi. Jadi V rata-ratanya ini, V efektifnya ini udah ketemu 1,5 volt. Jadi 3 akar 2 per Pi dan 1,5 volt. Jawabannya C. Silakan di screenshot dulu jawaban ini. Silakan screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Sinyal arus dinamo didefinisikan sama dengan I sama dengan 2 akar 2 sin omega T. Berarti ini I maksimum. I maksimumnya 2 akar 2. Dihubungkan dengan lampu yang memiliki hambatan R, ya R-nya 12 ohm, tegangan efektif. Nah, tegangan efektif. Ya. Kita cari, karena ini I maksimum, berarti kita cari V maksimum sama dengan I kali R. I-nya pakai I maksimum. Efektif ini berapa? Nah, kita cari V maksimumnya dulu. I maksimumnya 2 akar 2 kali R-nya 24 akar 2 volt. Nah, untuk mencari V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. V maksimumnya 24 akar 2 per akar 2. Kita coret sehingga V efektifnya adalah 24 volt. Silahkan di screenshot dulu. Kalau udah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Suatu sinyal tegangan memiliki tegangan efektif, ya V efektifnya adalah 6 akar 2. Frekuensinya adalah 40 Hz. Grafik sinyal tegangan terhadap waktu yang benar adalah, berarti kita V maksimum, V efektif dikali akar 2. Jadi V maksimumnya 6 akar 2 dikali akar 2. Jadi 6 dikali 2, 12 volt. Jadi maksimumnya adalah 12 volt. Berarti ini kalau 24 salah. Ini 12 betul, bisa ini. 12 dan minus 12 ya. Ini 24 salah. Ini 12 bisa. Ini 12 juga bisa. Nah, kemungkinan B, D, E. Terus kita cari periode. Ya, hati-hati. Periode sama dengan 1 F. Jadi periodenya itu 1/40. Jadi periodenya ini 1/40 itu dapatnya adalah 0,025 sekon. Nah, kalau diubah ke milisekon, jadi 25 milisekon. Periode itu, ini kan periode. Periode itu sama dengan waktu untuk satu gelombang. Waktu untuk satu gelombang itu namanya periode. Jadi untuk satu gelombang itu butuh 25 milisekon. Ini satuannya kalau dilihat seperti ini nggak ada jawabannya. Cuma satuannya saya ganti milisekon ya, milisekon, milisekon. Biar ada jawabannya, milisekon, milisekon, milisekon. Tinggal kita cek jawaban B, D, E, milisekon. Jadi satu gelombang itu satu bukit, satu lembah itu butuh waktunya 25 milisekon, ya. 25 milisekon berarti jawabannya B. Ini 25 milisekon. Kalau yang
D ini waktu untuk satu gelombang ini 50, padahal jawabannya 25 milisekund, ini salah. Ini waktu sayang E, satu gelombang ini butuh waktu 100 milisekund, salah. Jawabannya 25 milisekund. B ya. Screenshot dulu. Ya, jadi screenshot, lanjut soal nomor berikutnya. Rangkaian RLC terdiri resistornya adalah 33 ohm, induktornya L sama dengan 480 milihenry, berarti 480 kali 10 Pak min 3 Henry, kapasitor 2 milifarad, 10 Pak min 3 farad. Ketiga komponen itu disusun dihubungkan dengan sumber tegangan sesuai ini, V-nya, ya, V-nya ini sama dengan 260 sin 125T. Berarti ini V-nya sama dengan V maksimum sin omega T. Jadi omeganya 125, V maksimumnya 260. Jika V dalam satuan volt dan T dalam sekon, beda potensial adalah induktor dan kapasitor. Beda potensial pada ini. Jadi kalau dibuat gambar kayak gini. Ini, ini, terus dibuka kayak gini. Nah, ini R, L, C. Yang ditanya V antara induktor dan kapasitor ini. V antara LC ini berapa? Ini yang ditanyakan. Di VLC. Jadi yang ditanyakan VLC. Antara L dan C itu berapa? Kapasitor induktor itu berapa? Nah, cara mengerjakannya, kita cari dulu Z. Dengan cara kita cari XL. Ya, omega kali L. Omeganya adalah 125 kali L-nya adalah 480 kali 10 min 3. Jadi XL-nya ini ya, ini XL-nya 60.000 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini saya coret 10 min 3-nya ini coret dengan ini, jadi XL-nya adalah 60 ohm. Sekarang kita cari XC, seper omega kali C. Seper 125, C-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. 10 dibagi 125 kali 2 itu dapatnya adalah 250. Ini dapatnya 4. Setelah Bapak cek, ini kalau dapatnya 4 nggak bisa dijawab. Jawabannya nggak ada pilihannya ini. Biar ada jawabannya, ini saya ganti. Yang ini saya ganti, 2 ini saya ganti 20 mili. Biar ada jawabannya, 20 milifarad. Jadi ini saya ganti 20 milifarad. Biar ada jawabannya. Di pilihan ganda ada. Ini saya ganti 20. Saya ganti 20 biar ada jawabannya. Berarti ini dapatnya 20 ini ya. Ini 20 ya kan? Mili. Bentar. Super omega C. Kalau 20 enggak ada enggak? C, bentar. 20 super omega C 20 berarti ini kalau kalikan 10 2.500 jadi seperempat ya, nggak bisa nih. Ini aja biar ada jawabannya, ini 0,2 aja. 0,2. Biar ada jawabannya ini 0,2. Biar ada jawabannya ini 0,2. 0,2. Ini kali 0,2 berarti ini 25 ya. 25 per 1000. Berarti ini dapatnya nanti 40 ohm. Berarti ini 0,2 saya ganti. 0,2 milifarad. Milifarad ya. Jadi 40. Ya, baru kita cari ini R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Jadi Z sama dengan akar R-nya adalah 33 kuadrat plus XL-nya adalah 60 kurangi 40 kuadrat. Ini kalau kalian hitung, ini dapatnya 38,58 ohm. Ya, 38,58 ohm. Dah, kan ditanya adalah VLC. Berarti kita cari I-nya dulu. I sama dengan V, pakai V maksimum per Z. 58. I-nya ini dapatnya 6,7 ampere. I udah ketemu. Berarti kita cari VLC. Sama dengan I kali
RLC. Nah, RLC itu I kali RLC itu berarti XL kurangi XC. Ya, XL kurangi XC. Ya, RLC itu dia dikurang. Ya, gabungannya itu dikurang. Ya, jadi I-nya berapa? I-nya dapatnya 6,7 kali XL 60 kurangi 40. Berarti 6,37 kali 20. Berarti 134 volt. Ini yang paling mendekati itu ini 132. Yang paling mendekati itu yang 132. Udah screenshot dulu. Sudah di screenshot yang paling mendekati 132. Udah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Suatu rangkaian listrik terdiri dari resistor dan kapasitor. Kemudian dua komponen itu disusun secara seri dihubungkan dengan power supply. Jadi resistor berarti rangkaiannya gini. Kapasitor. Ini rangkaian RC. Ya, rangkaian RC. Dihubungkan tegangan dengan frekuensi sudut Yan per second. Memperoleh impedansi Z. Z-nya itu adalah 101 ohm. Jika resistor rangkaian R, R-nya adalah 99 ohm. Berarti kapasitas kapasitornya berapa? C-nya ini berapa? Nah, rumusnya Z, kalau kalian rangkaian RLC, Z itu rangkaiannya rumusnya R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, karena ini nggak ada XL, XL-nya ini hilangkan. Berarti min XC dikuadratin, jadi Z-nya ini bisa ditulis R kuadrat ditambah XC kuadrat. Karena rangkaiannya ini RC, berarti XL-nya dihilangkan, tinggal min XC dikuadratin. Min dikuadratin positif. Ya, berarti kita cari, ini kalau ini saya kuadratkan kedua ruas, berarti nanti Z kuadrat sama dengan R kuadrat tambah XC kuadrat. Nah, Z-nya adalah 101 kuadrat, N-nya adalah 99 kuadrat ditambah XC kuadrat. 101 dikuadratin, itu dapatnya adalah 10210. 99 dikuadratin itu 9801 plus XC kuadrat. Jadi XC kuadrat sama dengan 1021 dikurangi 9801. Jadi XC-nya ini 400 akar 4 ohm. Nah, XC sama dengan seper omega kali C. Nah, kalau kita cari C, ini sama ini ditukar. Berarti C sama dengan seper omega kali XC. Seper omeganya 500, XC-nya 20. Jadi C-nya seper 10, nolnya 3 farad. Nah, ini jawabannya diubah ke mikrofarad. Farad ke mikrofarad itu dikali 1 juta. Kali 1 juta mikrofarad. Nolnya 4 dicoret. Berarti C-nya tinggal 100 mikrofarad. Jawabannya E. Silahkan di screenshot dulu karena mintanya mikro. Kalau mili nggak nyampe segitu ya. 100 mikrofarad. Silahkan di screenshot dulu. Sudah, kita lanjut soal nomor 6. Rangkaian RLC tersusun dari resistor R-nya itu 210 ohm, induktornya L-nya 8 Henry, kapasitornya 125 mikrofarad. Jika rangkaian sumber tegangan bolak-balik dengan periodenya adalah 0,02 pi, sudut fase ditanya tetanya berapa. Nanti untuk mencari theta ini pakai tangan theta. Tangan theta itu sama dengan XL min XC dibagi R. Fungsinya seperti ini, XL min XC bagi R. Nah, kita cari omeganya dulu. Omega itu 2 pi per T. Berarti 2 pi, T-nya 0,02 pi. Ini coret dengan ini. Jadi omeganya ini seper 0,01.
berarti 100 radian per second. Jadi 2 dibagi 0. Ya. 2 dibagi 0,01 itu dapat 0 2 dibagi 0,02 itu dapatnya 100, betul. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari XL-nya dulu. XL sama dengan omega kali L. Omeganya 100, L-nya 8. Jadi XL-nya ini 800 ohm. Kita cari XC seper omega kali C-nya itu 125. 125 mikro 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 naik ke atas. Jadi XC-nya ini adalah 1 juta dibagi 12500. Nolnya ini coret. Berarti 10.000 dibagi 125. 10.000 dibagi 125. Dapatnya 80. XC-nya 80 ohm. Ya. Nah, kita cari tangannya ini. Tangan theta sama dengan XL min XC dibagi R. Jadi tangan theta sama dengan XL-nya itu dapatnya 800 dikurangi 80 per R-nya 210. Jadi tangan theta sama dengan 720 per 210. Bagi 3 berapa ini? Coba tangan theta sama dengan 72 dibagi 21. 3,42. Bentar ya. Nanti coba kalian cari ya. Coba lihat pilihan gandanya. 74. Nah, ini 74 nih. Dapatnya tetanya 74 derajat. Ya, 74 mendekati 74 derajat. Dah, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Lihat gambarnya ini. Gambarnya ini V, ini I. Berarti ini I, gambar ini, diagram fasor ini namanya diagram fasor. I lebih dulu dari V, terlambat dari I. Kalau V terlambat dari I, ini namanya kapasitif. Jadi jawabannya kapasitif. Kalau induktansi, salah. Nih, kapasitif. Jadi kita cari kapasitas, kapasitansi, kapasitor. Kapasitansi, kapasitor itu berarti ini cari, maksudnya cari XC-nya. Cari XC-nya. XC sama dengan seper omega kali C. Kapasitas, oh bukan. Kapasitas kapasitor itu, sorry, bukan XC-nya, tapi C-nya. Nah, C-nya ini berapa? Nah, di sini ada frekuensi sumber sebesar 80 pi. Jadi frekuensinya ini 80 per pi. Berarti omega sama dengan 2 pi F. Berarti 2pi kali 80 per pi. Jadi omeganya sama dengan 160 radian per second. Nah, di sini diketahui di soal I-nya itu 900 miliampere, berarti 900 kali 10 pangkat min 3 ampere, V-nya ini 118 volt. Kan rumus R itu sama dengan V dibagi I. Karena ini kapasitor, R-nya ini diganti X. C ini V-nya 18 dibagi 900 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini 18.000 dibagi 900. Coret nolnya 2. Jadi XC-nya ini 20 ohm. Nah, XC sama dengan seper omega kali C.
Nah, kalau kita cari C, ini ditukar. C sama dengan 1/omega kali XC. Jadi C omeganya 160 kali 20. XC-nya 20. Berarti C-nya ya, ini 32, 16 kali 2, 3200 farad. Karena jawabannya mikro, itu 10 pangkat 6 mikrofarad. Ini berarti nolnya dicoret 2, berarti 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu berarti 10.000 dibagi 32 mikrofarad. Ini kalau dihitung ya 312,5 mikrofarad. 312,5 mikrofarad. Jawabannya C. Screenshot dulu. Udah di screenshot semua. Kita lanjut soal berikutnya. Udah di screenshot ya. Lanjut. Perhatikan rangkaian berikut ini. Arus yang mengalir pada 50 ohm. Coba saya geser dulu. Ingat rangkaian ini, kita cari R totalnya dulu. Ini di seri. Di seri itu ditambah. Jadi ini 90 ohm. Nah, kita cari R totalnya ini dengan ini di paralel. Jadi 1/RP sama dengan 1/90 ditambah 1/10. Ini 10-nya ini. 90, ini 1 + 9. Jadi 10/90 dibalik. R paralelnya 90/10 dapatnya 9 ohm. Jadi R totalnya ini, ya RP-nya ini dapatnya 9 ohm. Terus ini, hati-hati, yang kapasitor ini di paralel. Rumusnya kebalikan dari resistor. Jadi C paralelnya itu malah dijumlah. 0,25 milifarad ditambah 0,15 milifarad. C paralelnya ini ketemu ya 0,4 milifarad. Jadi 0,4 kali 10 pangkat minus 3 farad. Nah, untuk menjawab arus, kita cari Z impedansinya. Yang di sini, ini L-nya. L-nya ini adalah 64 milihenry, berarti 64 kali 10 pangkat min 3 Henry. Kita cari dulu XL, omega kali L. Omeganya ini omeganya. Omeganya 125. Ini V maksimumnya 300. Berarti omeganya adalah 125 kali L-nya 64 kali 10 pangkat min 3. Jadi XL-nya ini dapatnya adalah langsung ya 8.000 kali 10 pangkat min 3. Jadi XL-nya 8 ohm. XL. Kita cari XC 1/omega kali C. C-nya C paralel yang di terakhir tadi. Jadi XC sama dengan 1/omeganya adalah 125. C paralelnya tadi 0,4 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3-nya naik ke atas, jadi 1000. 125 kali 0,4 itu 50. Berarti XC-nya ini, ya, ini 0 coretnya ini, berarti 20 ohm. Kita cari Z impedansinya, akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Jadi Z-nya adalah akar. R-nya ini R paralel ya, yang dipakai R totalnya paralel tadi 9. R paralelnya ini tadi 9. Jadi 9 dikuadratin ditambah XL-nya 8 dikurangi 20 dikuadratin. Jadi ini 81 ditambah, ini 8 kurangi 20 itu minus 12 dikuadratin 144. Jadi Z-nya ini akar ya 5225. Jadi Z-nya adalah 15 ohm. Z-nya sudah ketemu. Kita cari I sama dengan V plus. Jadi I-nya ini 20 ampere, belum selesai. Nah, di sini I-nya 20 ampere. Ya, ini I-nya 20 ampere. Yang ditanya arus pada 50 ohm. 50 ohm itu yang atas. Jadi kalau saya gambar kayak gini. Kalau digambar kayak gini. Saya gambar yang R-nya aja ya. Saya gambar ini.
Ini 40 ohm, ini 50 ohm, ini I-nya yang masuk, I-nya yang masuk 20 ampere sudah dihitung. Dan ini pecah jadi dua, yang atas dan bawah. Saya misalkan yang atas I1, yang bawah I2. Berarti I pada 50 ohm ini adalah I1. Yang mengalir ke atas kan saya misalkan I1. Kita cari I1-nya. I yang mengalir di atas ini adalah I1. Kita buat perbandingan I1 banding I2 sama dengan seper R-nya ini. Ini dijumlah tadi berapa? 90 ya. Ini 90 ohm. Jadi per 90 dibanding seper rumusnya pakai 10. Berarti ini saya kali 90. Berarti I1 banding I2 sama dengan 1 banding 9. Jadi kalau kita cari I1, yang ditanyakan I1 karena posisinya di atas. I1 itu bagiannya 1. Perbandingannya ini 10 kali I-nya 20 ampere. Berarti I1-nya ini adalah 2 seper R-nya tadi. Jadi dapatnya 2 ampere. Silakan screenshot dulu nomor ini. Sebentar lagi mati, nanti sambung kembali ya. Sebentar lagi mati, langsung sambung aja nanti. Dah, jadi screenshot kita lanjut soal berikutnya. Rangkaian seri RLC dihubungkan dengan sumber tegangan V. V-nya ini adalah 100 sin V sama dengan V maksimum sin omega